Jumpa lagi di Kapten Anime. Ternyata inilah wujud asli si tengkorak yang ingin menebas Zoro. Pada chapter sebelumnya, kita sudah disuguhkan dengan kejadian-kejadian menarik dan juga sebuah misteri yang membuat kita semua bertanya-tanya. Terutama dengan siapakah sosok tengkorak yang ingin menebas Zoro dengan sabitnya. Pada minggu ini, manga One Piece chapter 1039 tidak libur dan akan rilis seperti biasanya. Kemudian, chapter 1039 kali ini akan mengungkap wujud sebenarnya dari sosok tengkorak tersebut dan akan diumumkannya kekalahan dari Yonko Big Mom. Maka dari itu, mari kita duduk yang rapi, kedua tangan dimasukkan ke dalam celana agar si Uco nggak lari kemana-mana. Karena Abang Kapten akan memberikan seencrit-crit bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1039. Pada bab awal di chapter kali ini, kita akan mendapatkan sebuah pengumuman tentang kekalahan dari Yonko Big Mom. Seperti yang telah terjadi pada chapter-chapter sebelumnya, jika sebuah karakter sudah dihajar habis-habisan atau terkena serangan ultimate di halaman terakhir chapter, maka sudah dipastikan karakter tersebut akan mendapat surat kematian dari RT setempat pada chapter berikutnya, seperti yang terjadi pada Queen dan juga King. Di chapter ini adalah giliran untuk Big Mom yang akan diumumkan kekalahannya dari duet Kid dan Law. Mereka berdua sudah mengeluarkan seluruh cairan mereka, maksudnya kemampuan terhebat mereka, dan juga sampai mengaktifkan kekuatan awakening buah iblis mereka. Teknik ultimate yang mereka keluarkan pastinya akan memberikan luka yang besar pada tubuh Big Mom, baik dari luar maupun dari dalam. Law memberikan kerusakan besar dari dalam dengan teknik Chrome Anesthesia. Sementara Kid memberikan serangan yang kuat dari luar dengan teknik Pangkorna Dio. Dengan dua serangan tersebut, Big Mom sepertinya sudah kalah dan tidak akan mampu bangkit lagi. Hal ini kemungkinan tidak akan sampai membunuh Big Mom, karena Big Mom adalah seorang Yonko yang memiliki tubuh yang sangat kuat. Namun, Big Mom juga memiliki batasan tenaga, dan setelah terkena serangan combo tersebut, Big Mom kehabisan tenaga sampai tidak mampu berdiri lagi. Dengan kata lain, serangan Kid dan Law itu berhasil melumpuhkan seorang Yonko. Ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa dari dua orang supernova. Dan sudah pasti, kejadian ini bukan hanya akan menaikkan nama mereka saja, melainkan harga buronan mereka berdua juga akan naik sangat tinggi tentunya. Kemudian, cerita akan berpindah ke kondisi Zoro yang sedang berada di ujung kematian. Dalam halaman ini, diperlihatkan kalau tubuh Zoro sudah tidak bisa bergerak lagi, dan sosok tengkorak yang ada di depannya bersiap untuk menebas Zoro. Wajah Zoro terlihat sangat ketakutan. Hal ini bukan karena Zoro memang benar-benar takut dengan sosok tengkorak tersebut, melainkan karena tubuhnya sudah tidak bisa bergerak lagi, karena efek samping dari obat super milik Sukuming. Namun tiba-tiba, terlihat kalau pedang Enma mulai bereaksi kembali dan diselimuti oleh haki Zoro. Kemungkinan, reaksi pedang Enma ini dipicu oleh situasi Zoro yang sedang terpojok, dan bisa jadi reaksi ini akan memicu perubahan pedang Enma menjadi pedang hitam. Namun dari kondisi Zoro saat ini, ada beberapa asumsi liar di luar sana yang akan Abang Kapten rangkum agar bisa dicemak-cemak oleh teman-teman opler semuanya. Kini obat super milik Sukuming sudah mulai memberikan efek sampingnya sehingga membuat tubuh Zoro tidak bisa bergerak lagi, dan sosok tengkorak dengan sabit siap menebas Zoro. Makhluk itu jelas bukanlah seorang anggota Numbers milik Kaido. Kemungkinan sosok tersebut sepertinya hanya halusinasi tingkat tinggi dari Zoro saja, atau bisa jadi orang lain yang menyamar menjadi tengkorak itu. Salah satu asumsi mengatakan bahwa sosok tengkorak itu adalah Brook. Bisa jadi Brook menyamar menjadi dewa kematian untuk menghindari kejaran agen CP0, dan kebetulan melihat Zoro yang sedang tergeletak. Jadi dia mencoba menakut-nakuti Zoro untuk menguji penyamarannya sehingga terlihat lebih natural. Kemudian ada juga yang berspekulasi bahwa sosok tengkorak itu adalah Onimaru. Kemungkinan Onimaru juga ikut serta dalam meramaikan pergolakan akbar di Onigashima. Onimaru sengaja berubah menjadi sosok dewa kematian untuk menakut-nakuti anak buah Kaido, dan kebetulan bertemu dengan Zoro.
Walaupun asumsi ini agak liar, namun jika dilihat dari kemampuan Onimaru yang mampu merubah wujudnya, maka ini akan menjadi kemampuan yang sangat ampuh untuk membuat orang lain terkecoh, baik itu lawan maupun kawan. Lalu, asumsi yang paling populer saat ini adalah sosok dewa kematian tersebut adalah wujud asli dari pedang Enma itu sendiri. Sepertinya saat ini Zoro sedang merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa dari efek samping obat super Sukuming. Dan kemudian muncullah sebuah halusinasi yang diakibatkan oleh pedang Enma. Pedang Enma menciptakan sebuah halusinasi untuk menunjukkan wujud aslinya di hadapan tuan barunya, yaitu Zoro yang telah berhasil memaksimalkan potensi pedang Enma itu. Dengan kata lain, kemunculan sosok dewa kematian dari pedang Enma tersebut sebenarnya bukanlah ingin membunuh Zoro, melainkan dia hanya ingin memberitahu bahwa dirinya sudah siap untuk mengabdi kepada Zoro dan akan mengeluarkan potensi terbaiknya dengan menjadi sebuah pedang hitam atau Kokuto. Lantas, hal apa yang membuat sebuah pedang menjadi hitam? Jika menghitamkan sebuah pedang atau Meito ditentukan pada pengalaman bertarungnya, maka semua bajak laut pasti sudah melewati banyak sekali pertarungan yang hebat. Apabila ditentukan dengan Haki, Jeki no Sengs adalah the king of Haki, dan pedangnya, si Griffon, masih standar-standar aja dan belum menghitam. Maka dengan demikian, cara membuat sebuah pedang menjadi hitam sepertinya adalah dengan berhadapan langsung dengan kematian itu sendiri. Bagi seorang pendekar pedang yang berhasil kembali hidup setelah mengalami rasa sakit yang sampai mendekati kematian, maka hadiah yang dia dapat adalah menghitamnya pedang mereka. Begitupun untuk kasus seperti Zoro. Saat ini Zoro sudah diambang kematiannya, dan setelah dia mengalami momen tersebut, Zoro pun kembali sadar. Lalu salah satu pedang Zoro pun akan berubah menjadi hitam, dan itu adalah pedang Enma. Nah, itulah akhir dari entrit-entritan bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1039 yang akan rilis pada minggu ini. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.